السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberi perlindungan dari berbagai keburukan, dari berbagai virus dan wabah yang sekarang ini sedang menimpa mayoritas negara-negara yang ada di dunia ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 atau juga disebut Corona yang telah menjadi sebuah pandemik yang merupakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berupaya menghindari satu wabah yang menyebar apabila itu terjadi di satu wilayah atau satu negeri. Sebagaimana yang telah berulang-ulang kita sebutkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum bi ardin bit-ta'un fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Apabila kalian mendengarkan terjadinya wabah ta'un di sebuah negeri, maka jangan kalian memasuki negeri itu. Dan apabila terjadi wabah tersebut sementara engkau berada di dalamnya, maka jangan engkau keluar darinya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, dan beliau as-sadiqul masduq, beliau menyampaikan ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat terjadinya wabah, seorang muslim diperintahkan untuk menjauhkan dirinya dan menghindari wabah tersebut semampu mungkin. Dan kita mengetahui bahwa wabah COVID-19 merupakan wabah yang telah memasuki hampir seluruh negara dan hampir seluruh wilayah, sehingga kita wajib untuk berupaya menghindarinya. Maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam upaya menghindarinya, termasuk apa yang telah menjadi himbauan dari pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan membimbing pemerintah kita kepada hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka telah menghimbau masyarakat untuk melakukan social distance dengan menghindari kerumunan-kerumunan, tempat-tempat berkumpul, dan termasuk dalam hal ini ketika kaum muslimin menegakkan salatul jamaah di masjid-masjid yang dikhawatirkan akan menjadi sebab terjadinya penularan terhadap wabah tersebut, sehingga semakin menimbulkan kemudaratan di tengah-tengah masyarakat. Maka untuk itu pemerintah kita, waffaqahumullahu azza wa jal, telah menganjurkan dan menghimbau agar kemudian kita meninggalkan salatul jamaah, demikian pula salatul Jum'ah, untuk beberapa waktu selama menyebarnya virus ini, dan agar kemudian kita mengerjakan salat-salat wajib di rumah kita masing-masing. Dan ini sejalan dengan apa yang telah menjadi bimbingan para ulama, demikian pula sejalan dengan al-maqasidus syar'iyyah, tujuan-tujuan ditetapkannya syariat ini, yaitu untuk menjaga jiwa-jiwa manusia agar mereka tidak terjatuh ke dalam kebinasaan. Untuk itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini, pada tanggal 29 Rajab tahun 1441 Hijriyah, pada hari Senin malam Selasa bertepatan dengan tanggal 23 Maret tahun 2020, saya ingin membacakan faidah berupa tulisan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah ta'ala, yang menjelaskan tentang beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan salat di rumah dan hal-hal yang berkaitan dengan
virus corona ini. Kata beliau, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu amma ba'd. فهذه بعض التنبيهات التي يحسن التذكير بها في هذه النازلة. Maka ini beberapa peringatan yang baik untuk mengingatkan kaum muslimin dengannya. في هذه النازلة التي أغلقت فيها المساجد والجوامع مؤقتا للضرورة خوفا من انتشار كورونا عافانا الله وإياكم منه. Yang berkaitan dengan kejadian ini, musibah ini, yang dengannya masjid-masjid ditutup. Demikian pula masjid-masjid yang besar ditutup dalam waktu tertentu karena sifatnya darurat dan karena adanya kekhawatiran dari tersebarnya virus corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami dan kalian darinya. Yang pertama, masyru'iyyatu ittikhadhi makanin khasin lis-salati fil bait. Disyariatkannya membuat tempat khusus untuk salat di dalam rumah, yakni menyediakan satu ruangan khusus. Yang ruangan ini khusus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk salat. Yushra'u ittikhadhu makanin fil baiti lis-salati fihi. Disyariatkan untuk menyiapkan sebuah ruangan di dalam rumah untuk dijadikan sebagai tempat salat. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, kana min adati as-salaf ay yattakhidhu fi buyutihim amakina mu'addatan lis-salati fiha. Bahwa termasuk di antara kebiasaan para ulama us-salaf bahwa mereka menyiapkan di rumah-rumah mereka tempat-tempat khusus yang dipergunakan untuk mengerjakan salat di dalamnya. Dan kata beliau bahwa hukum menyiapkan tempat khusus di dalam rumah untuk salat tidak memiliki hukum-hukum seperti masjid dari masjid-masjid yang ada. Oleh karena itu tidak menjadi wakaf. Berbeda halnya dengan masjid-masjid umum, yang masjid tersebut statusnya wakaf karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada syariat untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Karena itu hanya sebagai tempat yang dikhususkan untuk salat di dalam rumah, sehingga tidak terkena hukum-hukum masjid. Tidak disyariatkan tahiyatul masjid, tidak disyariatkan melakukan i'tikaf, dan tidak diharamkan bagi wanita haid, wanita yang dalam keadaan atau seorang dalam keadaan junub untuk duduk di tempat tersebut. Jadi tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Dan hikmah dianjurkannya untuk menyiapkan tempat khusus di dalam rumah untuk salat agar dimanfaatkan oleh penghuni rumah di mana mereka mengerjakan salat-salat sunnah. Keluarga mereka demikian pula mengerjakan salat yang wajib dan salat sunnah. Atau ketika dalam kondisi seseorang memiliki uzur yang menyebabkan dia tidak mengerjakan salat wajib di masjid. Seperti pada kondisi sekarang ini. Dan dianjurkan, yakni para ulama, sebagian para ulama menganjurkan agar tempat salat tersebut dibersihkan dan diberi wangi-wangian. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah.
amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi bina'il masajidi fid dur wa an tunadhafa wa tutayyaba. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid-masjid di rumah-rumah. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud ad-dur di sini adalah di kampung-kampung, dan agar masjid tersebut dibersihkan dan diberi wangi-wangian. Ini permasalahan yang pertama. Namun apabila seorang tidak memiliki tempat yang khusus di dalam rumahnya, maka dia boleh sholat di mana saja dari rumah tersebut, kecuali tempat-tempat yang bernajis seperti toilet. Maka secara umum boleh seorang mengerjakan sholat di mana saja dari bagian rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sendiri mengerjakan sholat dalam keadaan di hadapan beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang sedang beristirahat di malam hari, yang menunjukkan bahwa tidak ada tempat khusus bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian permasalahan yang kedua, azan dan iqamah di rumah. Kata beliau, al-adhan wal iqamatu fardu kifayatin. Fa idza udhina fil masjid kafal adhanu ahlal hayy. Azan dan iqamah itu hukumnya fardu kifayah. Apabila telah dikumandangkan azan di masjid, maka azan masjid tersebut telah mencukupkan bagi penduduk kampung yang ada di sekitarnya. Sehingga mereka yang mengerjakan sholat di rumah, mereka tidak perlu lagi untuk mengumandangkan azan. فَمَنْ صَلَّ فِي بَيْتِهِ لِعُذْرٍ كَالْمَرَضِ وَنَحْوِهِ أَوْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَيَكْفِيهِ أَنْ يُقِيمَ وَيُصَلِّ. Maka siapa yang mengerjakan sholat di rumahnya disebabkan karena adanya uzur seperti sakit dan yang semisalnya, atau dia tertinggal dari mengerjakan sholat berjamaah di masjid, fayakfihi ayyuqima wa yusalli, maka cukup baginya menegakkan iqamatus salah tanpa azan, lalu kemudian dia mengerjakan sholat. Wa man shalla bighairi iqamatin fa salatuhu sahihatun lakinnal afdhala ayyuqim. Maka siapa yang mengerjakan sholat tanpa iqamah di rumahnya, maka sholatnya sah. Namun yang afdal dia mengumandangkan iqamatus salah. Berkata al-lajnatud da'imah, tushra'u al-iqamatu qabla as-salati walau kana al-musalli munfarida. Disyariatkan mengumandangkan iqamah sebelum salat, walaupun orang yang salat tersebut sendirian. Lakin law sallaita biduni iqamatin fa inna salataka sahihatun wa la i'adata 'alaik. Akan tetapi apabila engkau mengerjakan salat tanpa iqamah, maka salat yang engkau kerjakan itu sah dan engkau tidak perlu mengulanginya. Adapun bagi wanita, maka wanita tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang iqamah. Sebagian mengatakan kalau dia mengumandangkan iqamah, maka tidak terlarang pula. Adapun di sini beliau menyebutkan bahwa wanita tidak dianjurkan azan dan tidak dianjurkan iqamah. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, la a'lamu fihi khilafan. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini.
Wa min al-akhta' anna ba'd an-nas ya'taqidu annahu yajibu 'alayhi qabla an yuftira fi Ramadan an yu'adhdhina fi baitihi ma'a annahu min jiranil masjid. Dan termasuk dari kekeliruan, kata beliau, bahwa ada sebagian kaum muslimin, mereka meyakini bahwa dia wajib mengumandangkan azan sebelum dia berbuka puasa di bulan Ramadan di rumahnya. Padahal dia termasuk tetangga masjid, masjid ada di dekatnya. Wa ba'dhum yu'adhdhinu fi baitihi 'inda al-matar aw al-waba' wa yaqulu fi adhanihi sallu fi buyutikum. Dan ada sebagian mereka tetap mengumandangkan azan di rumahnya ketika hujan atau ketika muncul wabah, lalu dia mengucapkan dalam azannya di rumah, sallu fi buyutikum. Wa hadha innama yushra'u lil mu'adhdhinina fil masajidi yu'adhdhinuna wa yaquluna dhalik. Dan ini hanyalah disyariatkan untuk orang-orang yang mengumandangkan adzan di masjid. Mereka ketika mengumandangkan adzan, ketika ada uzur, apakah disebabkan karena hujan atau wabah, merekalah yang di masjid yang mengatakan sallu fi buyutikum. Ini permasalahan yang kedua, bahwa cukup bagi orang yang mengerjakan salat di rumah untuk mengumandangkan iqamah. Permasalahan yang ketiga, mata yaqulul muadzin sallu fi buyutikum wa bimadza yujibuhu man sami'ah. Kapan muadzin mengucapkan sallu fi buyutikum, dan apa yang menjadi jawaban bagi orang yang mendengarkan ucapan muadzin tersebut? Maka di sini ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, kapan muadzin ketika hendak mengucapkan sallu fi buyutikum, di bagian mana dari azan tersebut? Kata beliau, lil muadzin ayyaqula ala sallu fir rihal. Boleh muadzin mengucapkan ala sallu fir rihal. Itu disebutkan dalam satu riwayat dari hadis Abdullah bin Umar. Dan boleh juga dia mengatakan sallu fi rihalikum. Sallu fi rihalikum. Dan boleh pula dia mengatakan sallu fi buyutikum. Lafaz-lafaz ini boleh. Dan dalam satu riwayat yang lain yang sahih, boleh juga dia mengatakan man qa'ada fala haraj, wa man qa'ada fala haraj. Barang siapa yang duduk, maksudnya dia tidak berangkat ke masjid, maka tidak ada dosa baginya. Wa man qa'ada fala haraj. Jadi lafaz-lafaz ini yang diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih. Dia boleh memilih lafaz yang mana saja untuk dia ucapkan bersama dengan azan. Apakah dia mengatakan ala sallu fir rihal, atau sallu fi rihalikum, atau sallu fi buyutikum, atau wa man qa'ada fala haraj, tidak mengapa insyaallah. Berapa kali dia mengucapkannya? Dia boleh mengucapkannya satu kali, dan boleh pula dia mengucapkannya dua kali. Diperbolehkan. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, pada akhir azannya dikumandangkan azan, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fir rihal. Disebutkan dua kali. Dan menunjukkan bahwa boleh dua kali, boleh satu kali. Lalu penempatan ucapan sallu fi rihalikum itu di mana pada azan? Kata beliau, walahu ayyaqulaha ba'da faraghihi min al-adhani li hadits Ibnu Umar, bahwa diperbolehkan baginya mengucapkan kalimat tersebut setelah selesai azan, berdasarkan hadis Ibnu Umar. Setelah selesainya azan, jadi dia menyelesaikan seluruhnya, mulai dari Allahu Akbar, dan seterusnya sampai Allahu Akbar,
La ilaha illallah. Sallu fi buyutikum. Itu setelah dia menyelesaikan ucapan azannya. Itu diperbolehkan. Sebagaimana diperbolehkan pula dia mengucapkannya setelah al-hay'alatain. Setelah mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Misalnya ketika dia mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, sallu fi rihalikum. Boleh. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini juga diperbolehkan. Sebagaimana juga diperbolehkan mengganti al-hay'alatain. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis Ibn Abbas. Jadi dia tidak mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sehingga ketika dia mengumandangkan azan, dia mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini juga diperbolehkan. Jadi dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiga cara ini diperbolehkan bagi muadzin untuk mengucapkannya. Lalu masalah yang berikutnya, apakah seorang yang mendengarkan ucapan muadzin ketika dia mengucapkan kalimat ini membalasnya? Sebagaimana yang kita ketahui, adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul muadzin." Apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Dan terkecuali pada al-hay'alatain, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menjawab muadzin dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka mustami'ul adzan, yang mendengarkan adzan, apakah dianjurkan baginya untuk menjawab? Lalu bagaimana dia menjawab? Kata beliau, jumhur ulama mengatakan tidak disyariatkan. Sebab kalimat sallu fi rihalikum itu adalah kalimat tambahan terhadap adzan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kaum muslimin sebagai bentuk keringanan yang diberikan kepada mereka untuk sholat di rumah. Sebagian para ulama mengatakan boleh menjawabnya, karena itu adalah ganti dari hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dia menjawab la haula wala quwata illa billah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Permasalahan yang keempat, aina tasuffun nisa idza amma ar-rajul bi ahli baitihi? Apabila seorang lelaki menjadi imam di dalam rumahnya, di manakah letak shaf wanita? Maka wanita shafnya tetap di belakang. Jadi kalau wanita hanya seorang, ya dia sendirian berdiri di belakang. Jadi tidak satu shaf dengan kaum lelaki, meskipun anak kecil. Meskipun wanita tersebut mahramnya, istrinya,
atau anak perempuannya, atau saudara perempuannya, atau ibunya, maka tetap shaf wanita itu letaknya di belakang. Bukan di samping kaum lelaki. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas bin Malik, "Shallaitu ana wa yatim fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi Ummu Sulaim khalfana." Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah kami. Aku berdiri bersama seorang anak yatim di belakang Rasulullah. Sementara ibuku yaitu Ummu Sulaim di belakang kami. Jadi berdirinya seorang wanita itu selalu di belakang. Ya, walaupun termasuk dari mahramnya. Permasalahan yang berikutnya tentang seorang muslim mengerjakan sholat Jumat di rumahnya ketika masjid ditutup. Apakah kemudian dia mengerjakan di rumahnya sholat zuhur? Berarti dia mengerjakan 4 rakaat. Atau dia mengerjakan sholat Jumat 2 rakaat. Sebagaimana dia melakukannya di masjid. Kata beliau di sini, la yusallil muslimul jum'ah fi baitihi bal yusalli zuhran biniyati zuhri. Bahwa seorang muslim tidak mengerjakan sholat Jumat di rumahnya. Namun dia mengerjakan sholat zuhur dengan niat sholat zuhur. Maka dia mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Wala yusalliha raka'atain. Dan jangan dia mengerjakannya 2 rakaat. Wala yusallil jum'ah bi ahli baiti. Dan jangan pula dia mengerjakan sholat Jumat bersama dengan keluarganya. Dan ini merupakan fatwa dari Hay'atu Kibaril Ulama. Dalam fatwanya mengatakan, man khasya ayyatadarrar aw yadhurra ghairahu fayurakhasu lahu fi adami syuhudil jum'ati wal jama'ah. Barang siapa yang khawatir dia akan mendapatkan kemudaratan atau memudaratkan yang lain, maka diberi keringanan baginya untuk tidak menghadiri Jumat dan jamaah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak diperbolehkan mendatangkan sesuatu yang menimbulkan kemudaratan untuk dirinya atau untuk orang lain. Sebagai bentuk pembalasan atau tidak. Wa fi kulli ma dzukira idza lam yashhadil jum'ah fa innahu yusalliha dhuhran 4 rakaat. Dan dari setiap apa yang disebutkan, apabila dia tidak menghadiri sholat Jumat, maka dia mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Dia mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian permasalahan yang keenam, at-tahdhiru min at-tahayul ala fatwa hay'ati kibaril ulama. Maka peringatan dari memanfaatkan fatwa atau berpaling dari fatwa para ulama besar dengan menggunakan cara yang lain untuk tetap menegakkan salat Jumat. Ba'dun nasi akhadha yajma'u jiranahu wa ahla hayyihi fi musallayatin muaqqatah yusalluna fiha jama'atan badalan 'anil masajid. Ada sebagian kaum muslimin mereka mengumpulkan tetangganya, mengumpulkan penduduk kampungnya, lalu mereka dikumpulkan di tempat-tempat salat yang dijadikan tempat salat sementara waktu. Di sana mereka mengerjakan salat jamaah sebagai pengganti masjid. Wa haula'i asaw waliyal amr. Mereka ini telah bermaksiat, menyelisihi penguasa. Wa khalafu fatwa ahli ilm. Dan mereka telah menyelisihi fatwa para ulama. Fa innal qasda min ighlaqil masajid fi hadhihi al-ayyam huwa man'ud tajammu'. Sebab tujuan ditutupnya masjid-masjid pada hari-hari ini adalah melarang terjadinya perkumpulan. Jadi seorang harus melihat apa yang menjadi sebab pemerintah memerintahkan untuk menutup masjid-masjid. Untuk mencegah terjadinya kerumunan, berkumpulnya beberapa manusia yang menjadi sebab tersebarnya wabah. Dan berpindahnya dari sebagian orang kepada orang yang lainnya. Jadi permasalahan bukan sekedar menutup masjid lalu kemudian sholat di tempat-tempat tertentu yang bukan masjid. Lalu kemudian memanggil tetangganya untuk mengerjakan sholat bersama. Itu tetap merupakan hal yang terlarang. Tidak diperbolehkan. Maka pada bagian yang akhir, pada poin yang ketujuh di sini, kata beliau, at-tahdhiru minal khawarij. Peringatan terhadap kelompok khawarij. Za'ama ba'du khawarijil asr.
أن الإيقاف المؤقت للجمعة والجماعة في المساجد بسبب وباء كورونا ردة عن الإسلام. Ada sebagian kelompok Khawarij di masa kini, mereka beranggapan bahwa dihentikannya sementara waktu untuk menegakkan salat Jumat dan jamaah di masjid-masjid karena sebab wabah corona, ini adalah merupakan bentuk kemurtadan dari Islam. La haula wala quwata illa billah. Sampai mereka menuduh pemerintahnya telah murtad. Sampai mereka menuduh bahwa pemerintahnya telah menghalangi kaum muslimin dari menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa anna al-bilad allati ughliqatil masajid aghlaqatil masajid wal jawami' hadaran min tafashshi marad corona sarat diyar kufrin. Lalu mereka beranggapan bahwa negeri-negeri yang telah menutup masjid-masjid tersebut karena khawatir menyebarnya virus corona ini telah menjadi negara kafir. Wa hadzal qawlu namudhaj lima alaihi al-khawarij min awal dhuhurihim ila al-yawm min al-jahl bi dinillah wa at-tasarru' ila at-takfir wa istihlal ad-dima wa ad-da'wati ila al-fitan wal fawdha wal iyad billah. Maka ucapan ini merupakan salah satu contoh dari apa yang dimiliki oleh kelompok Khawarij semenjak munculnya mereka sampai hari ini, yang merupakan permisalan tentang kebodohan, kejahilan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan sikap tergesa-gesanya mereka dalam mengkafirkan, menghalalkan darah dan mengajak manusia untuk menimbulkan fitnah dan kekacauan wal a'udzu billah. Wa qad aftat hay'atu kibaril ulama bi jawazi iqafil jum'ah wal jama'ah fil masajid في هذه النازلة التي حلت بأكثر العالم تحرزا من انتشاره لكونه ينتشر بالمخالطة والاجتماع. Dan telah berfatwa lembaga para ulama besar tentang diperbolehkannya untuk tidak melakukan salat Jumat dan jamaah di masjid-masjid disebabkan karena musibah yang menimpa ini, yang telah menimpa mayoritas negara yang ada di alam ini sebagai bentuk penjagaan dari semakin menyebarnya virus ini. Sebab virus ini itu akan melakukan penyebaran melalui pergaulan, sentuhan, berkumpulnya masyarakat. Wastadallat ala fatwaha ka'adatiha bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa qawaid syariatil islamiyah. Dan mereka berdalil di atas fatwa ini berdasarkan kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaidah syariat Islam. Maka hendaknya berhati-hati dari perbuatan kelompok Khawarij yang begitu mudahnya menuduh pemerintah dengan tuduhan menghalangi kaum muslimin dari melakukan ibadah. Padahal itu adalah untuk kemaslahatan mereka dan untuk kemaslahatan seluruhnya. Dan itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada juga sebagian dari jamaah yang dibangun di atas kejahilan, kebodohan, kedangkalan ilmu, malas dalam menuntut agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan bahwa kita tidak takut dengan corona, kita hanya takut kepada Allah. Di mana itu corona? Biarkan jamaah kami yang mendatanginya. Haula juhal. Ini orang-orang yang bodoh. Orang-orang tidak mengerti Islam. Walaupun memakai sorban, walaupun berjenggot, walaupun menampakkan diri dengan penampilan Islam. Namun apa yang diucapkan menunjukkan kebodohan dan kepandiran dan kedangkalan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, rasa takut dari hal-hal yang nampak itu adalah hal yang diperbolehkan. Tidak bertentangan dengan rasa takut seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh para ulama khauf tabi'i. Rasa takut yang sifatnya itu adalah tabiat manusia. Dia takut kepada orang yang zalim misalnya. Ya. Kalau saya berjalan di jalan ini nanti ada perampok, ada penyamun, ada
orang yang akan memudaratkan saya atau membunuh saya. Lalu dia menghindari. Takut. Takut yang wajar. Atau dikhawatirkan ada hewan buas. Sehingga dia tidak melewati jalan tersebut karena adanya binatang buas yang lepas di daerah itu. Dikhawatirkan akan memudaratkannya. Takut dia. Itu adalah takut yang diperbolehkan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran Karim. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabiullah Musa dan Harun alaihissalam untuk menasihati Fir'aun dan mengajaknya untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan inna nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Sesungguhnya kami takut jangan sampai Fir'aun nanti akan melakukan tindakan semena-mena terhadap kami, akan membunuh kami, atau dia semakin melampaui batas. Maka Allah Subhanahu wa taala menasihatinya, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut. Takut tabi'i, tabiat manusia itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, bahwa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat munculnya wabah itu berusaha menghindar, bukan menerjang, bukan mendatangi dengan alasan hanya takut kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mengatakan apa? Apabila kalian mendengarkan ada satu wabah taun terjadi di sebuah negeri, jangan engkau memasukinya. Lah kok ini memerintahkan jamaah untuk memasukinya? La haula wala quwata illa billah. Kejahilan, kebodohan terhadap ilmu syar'i menyebabkan seorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya. Hati-hati dari orang-orang yang seperti ini. Yang tidak menyebabkan umat ini melainkan akan semakin jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Disebabkan karena kejahilan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang semisal ini, dhallu wa adhallu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan mereka pun menyesatkan yang lain. Wallahul musta'an. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita pelajari pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi manfaat dan tambahan ilmu dan iman kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dari wabah virus yang menyebar di seluruh negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin memetik hikmah dari musibah yang sedang menimpa ini, agar kemudian kita kembali kepada Allah dan kita melakukan introspeksi diri dan mengakui akan dosa-dosa yang banyak kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita tersebut. Sampai di sini para pendengar Radio Ibnul Qayyim, a'azzakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.